Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai mempelajari pelajaran matematika wajib untuk kelas 5 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang cara menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Perhatikan contoh berikut ya. Di contoh ini kalian disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang terdapat pada soal, dan gambarnya pun sudah tersedia. Oke. Bedanya pembahasan kita dengan minggu lalu, pada minggu lalu tuh soalnya hanya sebatas sampai tulisan yang berwarna hitam ini, nggak ada gambarnya. Tapi untuk soal minggu ini sama-sama masih disuruh mencari daerah himpunan penyelesaian, tapi gambarnya sudah disediakan. Jadi harusnya lebih mudah kita menyelesaikannya. Dan yang perlu diingat lagi, untuk gambar yang terdapat pada soal ini kalian perhatikan. Di sini ada dua sumbu ya. Sumbu pada bidang kartesius yang kita gunakan yaitu sumbu X dan sumbu Y. Selain sumbu X dan sumbu Y, ada garis-garis lain yang terdapat pada gambar ini, yaitu garis berwarna kuning, merah, dan ungu. Nah, tahapan pertama nanti untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian jika gambarnya sudah tersedia, kalian tuh harus mengetahui garis kuning ini mewakili pertidaksamaan yang mana dari soal ini. Begitu juga dengan garis-garis lainnya. Jadi kita harus tahu dulu nih, garis ini tuh punya pertidaksamaan yang mana ya. Nah, yang kedua yang perlu kalian ingat lagi, untuk pertidaksamaan yang keempat dan yang kelima, kita lagi-lagi nggak mencari daerah himpunan penyelesaiannya ya. Kenapa? Karena secara otomatis nanti daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu pasti terletak di sebelah kanan bagian atas bidang kartesius atau terletak di kuadran 1. Oke, lanjut ya. Kita mulai. Garis yang pertama ini kita ambil dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu min 4x tambah 2y ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, pertidaksamaan ini kita rubah dulu menjadi bentuk yang biasa kita gunakan, yaitu plus 6-nya biasanya kan adanya di sebelah kanan ya. Jadi plus 6-nya pindah ruas jadi min 6. Yang lainnya sama aja. Oke. Selanjutnya, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, langkah-langkahnya masih sama dengan minggu lalu. Yang pertama kita harus tahu dulu nih titik potong terhadap sumbu Y. Kenapa? Karena kan kita harus tahu garisnya tuh yang mana. Jadi tahapannya sebenarnya mirip ya dengan cara menggambar garis. Jadi kita cari dulu nih titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu yang kita mau tentukan, berarti nilai X-nya harus diganti dengan 0. Oke. Angka lain boleh ya, ingat ya, tapi lebih gampang 0 supaya gampang hitung. Nah, kemudian soalnya ini kalian rubah tandanya, pertidaksamaannya ini kalian rubah menjadi sama dengan, karena kita mau mencari titik koordinat. X-nya diganti 0 loh. 0 dikali min 4 hasilnya 0, 2y-nya tetap, min 6-nya turun aja. Jadi 0 tambah 2y hasilnya 2y sama dengan min 6, jadi y-nya sama dengan min 3. Karena apa? Kedua ruas dibagi 2, atau min 6 bagi 2 hasilnya min 3. Koordinat yang pertama kita dapatkan adalah X 0, Y min 3, jadi 0, min 3. Nah, kemudian titik potong yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu X. Maka jika titik potong terhadap sumbu X yang kita cari, nilai Y-nya harus 0, sama 2 dikali 0 hasilnya 0, min 4x nya turun, min 6 nya turun, min 4x tambah 0 hasilnya min 4x, min 6 nya turun. Jadi nilai X nya sama dengan min 6 dibagi min 4, pindah ruas ya, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Min 6 dibagi min 4 itu hasilnya 1,5, karena dalam bidang kartesius itu lebih mudah sebenarnya kalau kita gambar titik koordinat itu dalam bentuk desimal daripada pecahan seperti ini. Jadi kalian bagi dulu, min 6 bagi min 4 hasilnya 1,5. Nah, penulisan bentuk lain ya dari koordinat yang tadi kita dapatkan adalah seperti ini. Koordinat yang pertama adalah min 3 atau 0, min 3 maaf. Koordinat yang kedua adalah 1,5,0. Nah, kalau digambarkan dalam bidang kartesius, ini gambar yang terdapat pada soal, kira-kira garis mana yang mewakili dua koordinat ini? Kalau garis kuning ini koordinatnya adalah 0,6 dan 6,0. Kalau garis yang merah itu nggak mungkin ya. Garis yang merah ini karena cuma lurus alias memotong cuma di sumbu Y aja, cuma satu sumbu, maka ini pertidaksamaannya pasti cuma satu variabel aja, nggak mungkin dua variabel. Sedangkan yang kita cari kan tadi dua variabel. Oke. Ini koordinatnya 0,3 ya. Nah, kalau yang warna ungu ini koordinatnya, lihat min 3-nya kejauhan Anda nulisnya, perhatikan ya. Koordinat untuk garis yang ungu ini adalah 0, min 3, dan yang kedua titiknya di sini
koordinatnya adalah 1,5,0 sesuai. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama, garis yang pertama itu menghasilkan garis yang berwarna ungu. Dan selanjutnya kita tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Menentukan daerah himpunan penyelesaian masih sama dengan cara uji titik. Titik yang paling gampang 0,0, kalian substitusi lagi ke soalnya. Oke, diganti semuanya dengan 0, hasilnya 0 ya. 4 dikali 0, min 4 kali 0, 2 kali 0 hasilnya 0. 0 lebih dari sama dengan min 6, betul? Benar. 0 itu benar, lebih dari min 6. Maka pernyataan ini bernilai benar. Karena pernyataan yang bernilai benar, maka titik uji 0,0 ini termasuk ke dalam titik uji yang terletak di dalam daerah himpunan penyelesaian. Maka arsirannya harus mengenai titik 0,0 ini. Jadi arsirannya itu bakal terletak di atas garis berwarna ungu. Oke. Dan selanjutnya untuk garis yang kedua, pertidaksamaannya berasal dari pertidaksamaan yang kedua. Tahapannya sama. Cari titik potongnya. X-nya 0, ganti X-nya dengan 0 ditambah Y, hasilnya Y sama dengan 6. Jadi koordinat yang pertama 0,6. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0, ganti Y-nya 0, X ditambah 0 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 6. Koordinatnya X, Y, 6,0. Nah, masih sama lagi, kita taruh titik koordinat yang kita dapetin tadi ke dalam tabel titik potong menjadi seperti ini ya, 0,6 dan 6,0. Dan bidang kartesiusnya ini hasil perpindahan dari gambar yang tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, koordinatnya adalah 0,6 dan 6,0. Yang mana yang garisnya? Yang merah atau yang kuning? Ungu udah nggak mungkin, udah punya yang pertidaksamaan pertama ya. Oke, kalian perhatikan. Nah, dia sesuai dengan yang kuning karena koordinat yang kuning tadi yang udah bilang 0,6 dan 6,0. Tinggal dicari aja daerah himpunan penyelesaiannya ya. Menggunakan titik uji 0,0 ke pertidaksamaan yang kedua tadi. Oke, diganti X dengan Y-nya dengan 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 lebih dari 6. Betul apa salah? Salah. Pernyataannya benar salah. Karena dia benar salah, maka 0,0 ini nggak boleh kena arsiran untuk garis yang berwarna kuning. Secara otomatis arsiran kemana? Arsirannya akan ke atas garis, menjauhi titik 0,0 ini. Oke. Selanjutnya, garis yang ketiga dari pertidaksamaan yang ketiga yaitu Y kurang dari sama dengan 3. Mencari koordinat berarti sama dengan ya, dirubah dulu tandanya. Nah, kesimpulannya, karena Y kurang dari sama dengan 3, maka nilai X yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian dimulai dari 3, 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya, makin ke kiri angkanya. Nah, kalau digambarkan ini dari dua pertidaksamaan tadi ya, kan tinggal satu garis ini berwarna merah, otomatis pertidaksamaan ini kan punya yang merah ya. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya untuk satu variabel kita nggak usah pakai uji titik, langsung aja di sini. Nilai X-nya berapa? Dimulai dari 3, 2, 1, 0 ya. Berarti angkanya ke bawah apa ke atas arsirannya? Ya, betul, ke bawah. Nah, arsirannya akan ke bawah garis merah seperti ini. Karena di sini dituliskan nilai Y kurang dari sama dengan 3. Oke. Sudah terlihat? Daerah A, daerah B, daerah C, daerah D, dan daerah E. Mana dari kelima daerah ini yang merupakan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan yang tadi? Kalau kalian perhatikan, yang A kan hanya dikena arsiran ungu dan kuning, yang C hanya ungu aja, yang D hanya merah dan ungu, yang E hanya arsiran merah, ini hanya merah dan kuning. Nah, kalau yang tengah-tengah lihat, dia kena arsiran kuning, ungu, dan merah. Maka kesimpulannya daerah himpunan penyelesaiannya terletak di daerah B. Oke, selesai ya materi kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.